jemaat yang dikasih Tuhan, sukacita sekali kita boleh berkumpul kembali meskipun secara online di rumah masing-masing, tapi kita tetap boleh bersama-sama bersekutu di doa malam kita pada hari ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ada baiknya kita boleh tenangkan hati kita, kita tundukkan kepala kita boleh masuk saat teduh sejenak sebelum kita menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kasih setia yang Tuhan berikan pada kita adalah bukti bagaimana Dia menyertai kita hingga saat ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, kasih setiamu yang kurasakan. Katakan kepada Tuhan,
kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kasih pengampunan-Mu yang selalu ada untuk kami Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan, yang selalu Kau lindungi, yang selalu Kau jaga setiap waktu. Bapa di dalam surga, ampunilah kami Tuhan jikalau kami masih terus melanggar perintah-Mu Tuhan, masih terus dalam kedagingan kami ya Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berubah, kasih setia-Mu, kasih pengampunan-Mu selalu ada untuk kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Syukur kepada Engkau ya Allah, pada hari ini Tuhan, di bulan Desember Tuhan, kami boleh melewati 1 tahun Tuhan di 2020 ini. Ada begitu banyak kesusahan, kesulitan, pergumulan yang kami temui Tuhan, khususnya di masa pandemi Corona ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami melihat itu semua, Engkau masih tetap Allah yang selalu menyertai kami melaluinya hingga pada akhir tahun ini Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami mau terus mengupgrade diri kami Tuhan melalui persekutuan ini Tuhan, melalui syafaat yang kami naikkan Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan demi kesempatan di mana kami boleh terus memperdalam iman kami menjadi seorang murid yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa malam ini dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengajak kita semua untuk berdoa syafaat, saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu lagu dengan judul Ketika Aku Berbeban Berat, Ku Datang Kepada Seorang Saja, Yesus namanya. Mari jemaat kita nyanyikan lagu ini. Kiranya lagu ini menguatkan kita bahwa Yesuslah yang sanggup mengangkat beban kita. Ketika aku berputus asa, ketika
khususnya kemarin kita sudah sama-sama melihat di berita bahwa vaksin COVID-19 ini telah tiba di Indonesia ya, dan juga bahkan Pak Presiden pun berkata akan ada nanti bahan baku untuk vaksin ini juga akan datang, berapa puluh juta lagi akan datang. Kita doakan kiranya vaksin ini yang masih dalam tahap uji klinis kembali, kemudian boleh digodok lebih lagi oleh para ahli, oleh Bio Farma khususnya. Kita doakan biar campur tangan Tuhan yang boleh mengkhususkan vaksin ini sehingga menjadi obat yang boleh menanggulangi penyebaran COVID-19 di negara kita ini. Mari kita berdoa untuk kinerja pemerintah, untuk penyebaran nantinya untuk kinerja pemerintah dalam mendistribusikannya boleh dengan baik. Mari kita membuka suara, kita doakan ini. Bapak dan Saudara, kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia, khususnya vaksin COVID-19 ini boleh kami datang ke Indonesia Tuhan kemarin, dan juga bahan bakunya yang akan datang bulan-bulan ke depannya. Biarlah Tuhan boleh pimpin untuk para ahli untuk menggodok vaksin ini menjadi lebih baik lagi melalui uji klinis, sehingga vaksin ini pada akhirnya boleh menjadi obat yang untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, Kau juga pimpin untuk pemerintahan kami dalam pendistribusiannya nanti boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur boleh kami mendapat kabar baik ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan negara kami ini dalam tangan-Mu. Amin. Kemudian kita juga berdoa untuk gereja kita persiapan ibadah Natal secara online, persiapan kita juga ada Christmas Carol secara virtual untuk komisi umum dan komisi remaja. Kita juga doakan untuk persiapan ibadah secara online untuk sekolah minggu kita, Gen Kids, kemudian PRMI kita, dan juga Natal umum melalui online. Persiapannya kita doakan panitia yang persiapannya kiranya melalui ibadah yang secara virtual ini di Natal tahun ini boleh kita merasakan lebih dalam lagi kasih Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk persiapan pelayanan gereja kita untuk Natal. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami menjelang persiapan Natal, ibadah-ibadahnya Tuhan, untuk sekolah minggu, untuk acara-acaranya, dan juga untuk komisi remaja kami yang akan ibadah online-nya secara rekaman, juga untuk ibadah umumnya, ibadah Natalnya, oleh pimpin persiapannya Tuhan, juga untuk Christmas Carol virtual kami nanti menjadi berkat jemaat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serta kami doakan pelayanan kami ini biar Kau boleh berkenan dan juga boleh memberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemudian kita juga doakan untuk kondisi jemaat kita pada saat ini menjelang terakhirnya tahun 2020 ini. Di momen Natal ini biar jemaat kita terus merasakan kasih Tuhan yang senantiasa ada, dan juga jemaat kita boleh diberkati dalam pekerjaannya, usahanya, dan juga pergumulan dalam rumah tangganya. Juga kita doakan untuk jemaat anak sekolah minggu kita dan juga anak remaja kita dalam studinya dalam menghadapi ujian-ujian secara online. Mari kita doakan untuk kondisi jemaat kita. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi jemaat kami dalam tangan-Mu, untuk jemaat kami yang bekerja, yang memiliki usaha, dan juga yang sedang berkumpul dalam pergumulannya. Kau kuatkan mereka tetap berpengharapan di dalam-Mu. Kau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang mengikuti studi secara online ini boleh mendapatkan hikmat kepintaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan kami semua, dan juga lindungi kami dari kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita mau tetap percaya bahwa Tuhanlah
yang kita panggil, Yesuslah yang kita panggil ketika kita berbuat berat. Yesus, 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 Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami panjatkan di hadapan-Mu, dan kami tetap berpengharapan bahwa Allah saja Tuhan yang ketika kami berbeban berat, ketika kami berputus asa ini ya Tuhan, kami dapat kekuatan, kami mendapatkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa melewati hari-hari ini ya Tuhan. Bisa kami tetap bersuka cita ya Tuhan, meskipun keadaan kami membuat kami tidak bisa bersuka cita, tetapi ketika kami memandang Kau Tuhan, damai sejahtera-Mu membuat kami bersuka cita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami semua, jemaat kami, jemaat Genesaret ini, di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah berdoa dan menyerahkan pokok-pokok doa ini dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, meski masih stay at home, tidak salahnya kalau kita selalu senantiasa datang bersekutu di doa malam kita pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang nyanyian Sakaria, seorang imam di Bait Allah, kita akan bersama-sama minta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita doa. Ya Allah, Engkau adalah firman yang hidup itu dan menghidupkan. Kami senantiasa berharap kasih karunia Tuhan menolong kami untuk bisa memahami, mengerti, dan juga melakukan akan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu berkuasa untuk membantu kami, memampukan kami untuk mengerti dan juga untuk melakukannya. Karena itu berfirmanlah pada hamba-Mu dan juga kepada umat-Mu sekalian. Dalam Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, Bapak Ibu, nyanyian Sakaria ini sebenarnya terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-79. Nah, saya tidak akan membaca bagian-bagian ini, tapi nanti saya akan memetik beberapa nyanyian Sakaria ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu, misalnya dari pasal 1 ayat 67 dikatakan begini. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu berdembuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa ini nyanyian Sakaria ini muncul sebenarnya ada sejarahnya. Jadi dia tidak muncul begitu saja nyanyian Sakaria ini, tapi ini ada sejarahnya. Nah, sejarahnya ini kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat ke-9, saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi sejarahnya itu dimulai dari ketika Sakaria, Imam Sakaria ini selesai melaksanakan tugasnya sebagai imam untuk membakar ukupan, ya, ukupan tentang pertobatan, ukupan tentang pengampunan dosa dan lain sebagainya. Jadi imam-imam inilah yang mewakili umat Tuhan ketika mereka datang di Bait Allah untuk satu persembahan, misalnya dia
mau pengakuan dosa atau mau memberi dan sesuatu lewat korban-korban. Nah, Imam Zakaria inilah yang melakukannya. Nah, tapi ketika dia sudah selesai melakukannya, biasanya mereka untuk yang selanjutnya bertugas itu diundi dulu, karena kan imam-imam itu kan banyak, jadi tidak hanya satu orang tapi banyak. Nah, karena itu tidak dibuat juga jadwal, misalnya hari ini siapa, besok lagi siapa, atau minggu ini siapa, jadi nggak ada jadwal. Tapi mereka tuh melakukan dengan cara diundi ya. Nah, pas setelah dilakukan undi itu, Zakaria dapat lagi gitu, bahwa dia yang dapat undian itu untuk bertugas lagi. Dan kemudian akhirnya mereka kaget gitu kan, loh kok kamu lagi gitu ya. Tapi mereka kaget dan kayak bingung, tapi ya sudah diundi ya, sudah si Zakaria yang dapat, ya Zakaria harus maju untuk bertugas. Dan kemudian akhirnya dia maju, dan mereka pun tidak tahu ternyata ketika dia masuk lagi ke dalam untuk bertugas sebagai seorang imam itu ternyata malaikat mau bertemu dia. Nah, itu mereka tidak tahu apa rencana Tuhan buat Zakaria dan istrinya Elisabeth, buat mereka keluarga ini yang sudah lama melayani Tuhan di Bait Allah. Nah, tidak ada yang tahu. Yang cuma orang tahu bahwa Zakaria dan Elisabeth itu belum punya anak setelah mereka sudah sekian lama menikah, dan bahkan dikatakan sini sudah tua. Nah, tapi ketika Zakaria masuk, maka tiba-tiba malaikat itu datang berbicara dekat ukupan itu. Nah, ketika malaikat datang, maka malaikat itu menyampaikan kepada Zakaria bahwa Tuhan sudah mendengar doanya Zakaria dan tentunya istrinya ya, bahwa nanti Elisabeth itu akan melahirkan. Nah, mendengar bahwa Elisabeth ini akan melahirkan, Zakaria kayak tidak percaya akan apa yang Tuhan berikan pada dia sebagai jawaban doanya. Dia nggak percaya. Nah, karena dia tidak percaya terhadap kata-kata malaikat ini, ya, maka akhirnya apa, Bapak Ibu? Si Zakaria ini menjadi bisu. Dia tidak bisa berbicara, dan malaikat katakan, karena kamu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, maka kamu akan bisu sampai anak itu melahirkan. Dan itu misalnya kita baca dalam pasal 1 ayat 64 dikatakan begini, Bapak Ibu. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Jadi tadinya ketika dia bisu, dan kemudian malaikat bilang, nanti kamu akan bisa berbicara ketika anak itu lahir. Dan benar, ketika dia ketemu dengan anak itu, si Zakaria, anaknya sudah lahir, dan kemudian di sini dikatakan bahwa kemudian Zakaria baru bisa berbicara dan berkata-kata. Nah, ketika Zakaria sudah bisa berbicara, maka Roh Kudus itu memakai Zakaria untuk bernubuat. Nah, dari nubuatnya ini lahirlah isi nyanyian pujian Zakaria. Nah, Bapak Ibu, di nyanyian ini ada dua hal. Ya, kalau kita baca baik-baik, sebenarnya dari ayat 68 sampai dengan ayat yang ke-79 dari nyanyian Zakaria itu isinya dua. Yang pertama isinya itu adalah penggenapan janji Allah kepada umat manusia atau kepada umat Allah, ya, yang sudah disampaikan oleh para nabi. Misalnya kita baca dalam ayat 69 dikatakan begini, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi jelas, ini penggenapan janji Allah itu atas nubuat yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini sebenarnya apa yang dinyanyikan oleh Zakaria itu adalah nyanyian penggenapan akan suara-suara atau nubuat-nubuat dari para nabi. Bahkan ayat 72 dikatakan begini, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingatkan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniakan kita. Jadi sebenarnya Allah menggenapi janjinya itu adalah karena Allah sudah menyampaikannya itu kepada Abraham, ya, bapa leluhur mereka atau nenek moyang mereka. Jadi bukan hanya kepada Daud tadi kalau ayat 69-7 pada Daud, tapi sekarang ditarik ke belakang lebih jauh, yaitu kepada
Abraham, bapak orang beriman atau bapak leluhur mereka. Nah, di sini kalau kita baca, yaitu apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi ini tentang penggenapan janji Allah kepada umatnya, itu sudah jelas sebenarnya ada satu, tapi 3 kali disebut. Apakah penggenapan janji itu? Dikatakan di sini, misalnya dalam ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi sebenarnya penggenapan janji dari firman Allah ini atau dari nubuat Allah itu adalah penggenapan tentang kelepasan. Jadi Allah datang melawat umatnya untuk melepaskan mereka. Nanti sebentar saya akan jelaskan melepaskan dari apa. Yang kedua, ya, dikatakan tadi ayat yang kedua tadi kan ayat 68. Sekarang kita lihat ayat 71 dikatakan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi ditekankan lagi untuk melepaskan. Ya, tadi sudah dia melawat dan melepaskan umatnya, dan kemudian 71 ditegaskan lagi untuk melepaskan kita dari musuh-musuh dan dari tangan orang-orang yang membenci kita, katanya. Kemudian terakhir ayat 74 dikatakan apa? Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Jadi ditekankan lagi ayat 74. Dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh. Nah, dari sini kita bisa melihat menariknya musuh yang dimaksudkan di sini siapa? Nah, pertama, ya, musuh yang dimaksudkan di sini bisa saja musuh pada waktu itu. Jadi orang Israel ketika Sakaria hidup dan ketika Sakaria menyanyikan pujian ini, dan ketika dia didatangi oleh malaikat, itu mereka sedang hidup di dalam kondisi mereka dijajah oleh kerajaan Romawi, ya, pada waktu itu. Ya, jadi mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Musuh mereka itu adalah musuh kerajaan dan orang-orang yang dalam kerajaan itu, orang-orang Romawi. Ataukah musuh yang dimaksudkan di sini adalah iblis yang membelenggu manusia dari dosa, memakai manusia berdosa untuk membenci umat Allah. Yang mana kira-kira? Tentunya kalau kita belajar Alkitab, Yesus katakan dia datang untuk bukan membebaskan kita umat manusia atau orang Israel itu dari penjajah, dari Romawi, tidak. Ya, kalau kita lihat Alkitab ternyata gitu, Yesus pun sama. Ketika dia hidup dan dia ada di tengah-tengah dunia itu dia hidup di tengah-tengah kerajaan Romawi. Dan kemudian ketika kerajaan Romawi berkuasa, orang Israel itu berharap, bahkan murid-muridnya berharap juga, sampai mereka nanya, Tuhan sampai kapan sih engkau membebaskan orang Israel? Tuhan katakan, Bapa yang menentukan waktunya, kapan orang Israel akan dibebaskan. Tetapi kalau kamu, dia katakan, pergilah, beritakanlah Injil. Itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi jelas di sini bagi kita adalah siapakah yang dimaksudkan oleh musuh ini dari nyanyian Sakaria ini, dan 3 kali disebutkan, itu berarti bukan musuh yang secara manusia kita lihat. Nah, memang benar juga di Alkitab dikatakan musuh kita itu bukan darah dan daging, bukan sesama manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, ada pembunuhan-pembunuhan gitu ya, ada kejahatan-kejahatan gitu kan, kita kayaknya serem tapi juga kesel juga mungkin lihat ya, kejadian-kejadian seperti itu ya, ada orang dimutilasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya musuh kita itu bukan orang-orang yang jahat itu, yang dibilang kalau di situ membenci kita ya. Tapi sebenarnya musuh kita yang terbesar itu adalah iblis. Itulah musuh kita, karena iblis itu bisa memakai manusia berdosa untuk apa? Untuk melakukan dosa, untuk membenci orang, untuk tidak menyukai orang, untuk tidak senang orang, untuk fitnah orang, untuk kata-katain orang dan sebagainya. Nah, itu semuanya datang dari mana? Dari musuh yang terbesar itu. Nah, Yesus datang atau Allah ya dikatakan itu dengan penuh rahmat itu datang sebenarnya untuk itu. Nah, kita melihat di sini bahwa penggenapan yang
Yang kedua yaitu tentang janji Allah bahwa Dia akan melepaskan dari musuh, itu jelas ya, bahwa benar Yesus datang untuk itu. Allah datang ke dunia untuk itu. Supaya apa? Kita terlepas dari cengkraman dari iblis. Memang iblis juga Bapak Ibu sampai sekarang ya masihlah menggoda saya, menggoda Bapak Ibu, menggoda kita semua supaya kita tidak ikut Tuhan dengan setia, kita tidak tidak komitmen dengan janji kita. Pokoknya itu semua dibuat oleh iblis untuk menghadang-hadang kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang konsisten dengan Tuhan. Kita bisa lari dari Tuhan dan macam-macam. Kita berpaling dari Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan si iblis. Sampai sekarang. Walaupun ya Allah mengatakan bahwa Dia datang untuk melepaskan kita. Tapi Bapak Ibu, ya, kita kemarin sudah mendengarkan khotbah kan dari Bos Joshua. Ya. Itu sebabnya ada doa, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Artinya memang ya jangan sampai kita ke sana. Nah, itu harus dihindari. Supaya terhindar dari pencobaan adalah hindari. Karena apa? Kita manusia lemah. Makanya ada doa, jangan bawa kita dalam pencobaan. Karena Yesus Dia tahu kita lemah ya, jadi jangan ke sana. Dan itu yang kalau kita ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bos Joshua lalu. Nah, yang kedua, isi dari nubuat Zakaria ini, kalau tadi tentang keselamatan secara keseluruhan yang membebaskan kita dari musuh kita, yaitu iblis. Dan yang kedua ini adalah isinya tentang anaknya. Ya, jadi ini dia sudah bernubuat tentang anaknya yang baru lahir itu. Yang dikasih nama oleh Yohanes. Yang dikasih nama oleh mamanya dulu, kasih nama Yohanes. Terus orang bilang gini, lah kok Yohanes? Kan nggak ada nama dari keturunan kalian itu Yohanes. Udah kasih nama Zakaria aja. Tapi Elizabeth bilang, udah tanya dulu papanya. Pas tanya papanya kan masih bisu tadi. Terus papanya tulis, terus kasih nama siapa? Papanya tulis Yohanes. Lah, kok tulisnya Yohanes juga sama? Mereka heran. Ya udah, sama-sama istri kasih Yohanes, suami kasih nama Yohanes. Jadi dikasih nama lah dia Yohanes. Kemudian kita sebut dia dengan sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, dari sini kita melihat bahwa apa isi daripada nubuat Zakaria tentang anaknya yang bernama Yohanes Pembaptis ini. Waktu itu masih kecil. Nah, Yohanes ini akan muncul sebagai nabi untuk membuat orang-orang mengerti, paham tentang keselamatan. Jadi Yohanes itu lahir, ada, dipersiapkan Tuhan untuk membuat orang-orang Israel dan orang-orang pada umumnya untuk paham dan mengerti tentang keselamatan melalui pengampunan dosa. Nah, kenapa Yohanes harus datang untuk ini, Bapak Ibu? Itu mengapa harus Yohanes memberikan satu pemahaman dulu kepada orang Israel atau kepada orang-orang yang ada pada waktu di tempat itu tentang keselamatan itu karena pengampunan dosa. Nah, ini karena konsep mereka ya, atau ya cara-cara orang Israel itu mendapatkan pengampunan dosa atau mendapatkan keselamatan itu yaitu melalui korban bakaran dan diwakilkan oleh imam-imam. Nah, itu yang kemudian ditugaskan kepada setiap imam-imam. Mereka itu bertugas untuk membawa korban, dan itu korbanlah pengampunan dosa, maka mereka mendapatkan keselamatan. Nah, ini konsep pikiran yang sudah ada pada mereka, sudah tertanam. Wah, bayangkan dari zaman Abraham juga ya, itu mereka udah pakai konsep itu ya, untuk bahwa kita mau mendapatkan keselamatan melalui pengampunan karena kita membawa korban bakaran itu ke bait Allah dan kemudian kita mendapat pengampunan. Itu benar Bapak Ibu, bukan salah. Tapi itulah yang mereka lihat, bahwa keselamatan itu satu-satunya cuma itu, gak ada cara lain yang memang Tuhan kasih pada zaman itu pada mereka. Sehingga kemudian imam-imam lah yang mewakili itu di bait Allah. Nah, sekarang melalui nubuat Zakaria ini dikatakan bahwa Yohanes akan meluruskan konsep dan pikiran ini. Nah, kita baca misalnya dalam ayat 76 dikatakan begini. Dan engkau, nah ini ya, kata si Zakaria melalui nyanyian yang datangnya dari kuasa Roh Kudus. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi Yohanes datang duluan untuk orang itu mengerti bahwa nanti keselamatan bukan lagi karena korban-korban bakaran itu di bait Allah diwakili oleh imam. Tetapi
pengampunan dosa dan keselamatan itu kamu terima karena kamu sendiri bertobat. Baik pribadimu, karena kamu sadar dan kamu sendiri datang mengakuinya kepada Tuhan dan kemudian mau meninggalkannya. Jadi kita lihat ada satu perubahan konsep dan cara juga. Kalau tadinya lewat bakaran, sekarang Yohanes bilang keselamatan itu, pengampunan dosa itu diterima karena kamu bertobat. Karena itu dia serukan apa Bapak Ibu? Waktu dia di padang gurun. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu seruannya. Seruan Yohanes itu terus ya. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar bertobat, Yohanes katakan apa? Dan berilah dirimu untuk dibaptis. Wah, ini kan berubah Bapak Ibu kan? Kalau tadi imam-imam bawa korban, sekarang Yohanes luruskan bahwa konsep yang benar sekarang adalah karena kamu sendiri secara pribadi, kamu sadar dan kamu datang sama Tuhan dan kamu mengakui dosamu itu secara pribadi. Dan kamu rela dan mau untuk meninggalkan. Itulah pertobatan yang sejati. Nah, jadi Bapak Ibu, sangat berbahaya kalau kita itu punya konsep firman Tuhan atau Alkitab yang salah. Dan kemudian kita tidak mau diluruskan. Ya, kita tadi ya kita itu ada coaching tentang membuat tema-tema. Ya, jadi kita melihat bahwa kadang-kadang para hamba Tuhan itu memaksakan ya. Tadi dikasih contoh misalnya itu di Daud ada cerita tentang pembagian kelompok gitu ya. Daud buat. Nah, kemudian itu ada satu hamba Tuhan mengatakan, nah inilah kita lihat bahwa kelompok-kelompok ini seakan-akan kelompok komsel gitu kan. Nah, itu penarikannya kurang tepat sebenarnya kalau dari konteks ayat itu. Nah, itu banyak Bapak Ibu. Belum lain yang kalau kita lihat itu kita selidiki Alkitab baik-baik. Nah, itu banyak ya yang kemarin misalnya sampai heboh kan dibilang yang bisa bahasa roh gak kena virus corona. Nah, ternyata kan apa yang terjadi? Banyak yang kena. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba Tuhan juga banyak yang kena. Jadi jadi salah menyampaikan gitu kan. Wah, jadi orang udah rame-rame deh bahasa roh, bagaimana caranya ya supaya nggak kena corona. Ternyata kena corona juga. Nah, jadi banyak yang halang seperti itu yang membuat kita itu salah dalam hal konsep firman Tuhan atau Alkitab. Dan ternyata itu pernah terjadi di zaman Yohanes Pembaptis ini. Dan sehingga Alkitab menuliskan melalui nubuat ini bahwa Yohanes dipanggil untuk meluruskannya. Dengan demikian Bapak Ibu dapat dikatakan bahwa nubuat ya nubuat untuk kita terlepas dari musuh yang dikatakan tadi ya, isi yang pertama tadi, dan kemudian konsep pikiran atau tentang pengampunan dosa kita itu diluruskan. Sebenarnya tujuannya adalah ini Bapak Ibu, ayat yang ke-79 saya baca. Ayat 79 yang bagian, sebenarnya ini bagian B, tapi saya baca semua aja. 79 dikatakan begini, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi sebenarnya tujuan Allah dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, yaitu dia katakan bahwa Allah datang untuk melepaskan kita dari musuh kita, dari iblis, dan meluruskan konsep-konsep atau pikiran-pikiran yang salah tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Sebenarnya tujuannya ini adalah untuk mengarahkan supaya hidup kita ada di dalam jalan damai sejahtera. Mengarahkan kita pada jalan hidup yang penuh damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, saya waktu membaca ini damai sejahtera itu ya, kalau ini yang menjadi tujuan Allah, supaya dengan kita dilepaskan, kita punya dari musuh, dan kemudian kita punya pengertian yang benar tentang firman Tuhan, tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan. Sebenarnya tujuannya itu untuk damai sejahtera. Akhirnya adalah untuk damai sejahtera hidup kita. Nah, saya ingat dulu saya waktu SMP udah mencari gimana sih supaya hidupnya damai sejahtera gitu, enak gitu ya, tenang dan sebagainya. Nah, karena saya
pengen hidup damai, akhirnya konsep atau pikiran saya itu adalah hidup harus lebih baik dari sebelumnya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu Bapak Ibu SMP loh. Saya itu sudah mencari damai sejahtera di dalam hati. Gimana sih hidup damai sejahtera itu? Nah, akhirnya dalam konsep saya, kalau mau hidup damai sejahtera itu harus hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya begini, harus gimana supaya lebih baik. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sehingga akhirnya ya saya mengusulkan kepada orang tua saya begini, "Pak, bikin rumah dong. Masa rumahnya dari kayu dan bambu terus? Ganti dong, semua orang udah pada bangun rumah tembok, masa rumahnya masih papan gitu kan?" Terus akhirnya ya papaku tuh usahakan dan sebagainya, dan akhirnya bagaimana caranya kan harus berhemat bangun rumah. Bangun pondasi ya. Pondasi rumah itu panggil keluarga-keluarga untuk bangun sehari selesai. Dan paling lama itu adalah bangun tiangnya. Ya, itu saya dan bapak saya yang bangun tiangnya. Saya harus campur semen, pasir, kemudian saya harus angkat kasih ke papa saya, kemudian harus dibuat lagi kotak-kotak itu untuk isi. Karena itu ada 16 tiang yang harus dipasang tiang besinya dan kemudian dicor kasih semen dan pasir dan batu-batu kerikil. Senin sampai Jumat setiap hari. Saya pulang dari sekolah SMU, udah diwanti-wanti ya, habis makan istirahat sedikit, kemudian langsung mulai kerja sampai jam 5 sore. Setiap hari begitu. Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu tidak, karena Sabtu ada ibadah keluarga, hari Minggu tidak ada kegiatan. Tapi Senin lagi mulai, kalau udah mulai Senin saya udah bergumul, karena saya harus terjun lapangan untuk mencor tiang-tiang rumah. Tapi puji Tuhan akhirnya selesai. Tapi setelah selesai rumah kan isinya lagi, saya bilang, "Ma, beli dong kursi yang bagus untuk rumah." Terus kali waktu itu mama saya bawa saya ke toko, kemudian lihat-lihat, terus bilang gini, terus bilang, "Yang itu aja mah, yang bagus tapi murah." Oke, beli. Setelah kursi ada, rumah sudah ada, "Pak, Mak, motor dong, masa naik angkot terus?" Akhirnya mamaku pergi ke toko langganannya, beli motor, kredit pastinya. Jadi supaya untuk mencapai itu Bapak Ibu, saya kerja keras. Ya. Saya harus bantu ibu saya jualan. Saya harus bantu bapak saya untuk bangun itu supaya tidak sewa orang, karena kalau sewa kan mahal. Bangun tiang-tiang 16 tiang itu tidak sewa orang. Tapi kemudian biar kita bangun sendiri dan mengurangi dana. Nah, ternyata setelah terpenuhi semuanya itu damai sejahtera ada? Tidak ada. No. Rumah sudah ada, kursi dibeli, motor ada, tapi ternyata saya bilang, kok damai sejahtera nggak ada ya? Ternyata pikiran dan harapan saya itu salah. Ya. Namun karena kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan, saya tidak pernah lupa Bapak Ibu. Tepat saya sudah kuliah, saya tinggalkan orang tua saya, kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum. Pas saya tingkat 2 semester 4, disitulah pertama saya tahu ternyata damai sejahtera itu kalau ada Yesus dalam hidup saya. Kalau tidak ada Yesus dalam hidup saya, ternyata damai sejahtera itu tidak ada. Dan itu sebabnya kenapa saya juga ingin setiap orang itu, kalau dia ada damai sejahtera meskipun hidupnya susah, sulit gitu ya. Mungkin dia sudah juga bergantung sama Tuhan dan sebagainya, tapi dia itu bisa bertahan. Ya. Dia mungkin bisa salah dan sebagainya, tapi dia bisa berbalik sama Tuhan. Kenapa? Karena dia pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, damai sejahtera. Nah, inilah yang Yohanes maksudkan Bapak Ibu. Nah, kiranya melalui firman Tuhan ini, mari kita cek ya, hidup kita masing-masing. Ya. Sebagaimana Zakaria dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat umat Israel dan buat kita juga sekarang, bahwa musuh kita iblis sudah dikalahkan, dan yang terpenting dari kita adalah kita punya pemikiran yang benar tentang pengampunan dosa, bahwa kita harus datang secara pribadi, kita harus bersedia membuka hati untuk itu, supaya Tuhan menerima kita, mengampuni kita karena rahmat dan kasih. Akhirnya melalui nyanyian Zakaria ini menolong kita untuk kembali bersukacita dalam Tuhan, dan kembali damai sejahtera itu boleh ada dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau adalah sumber kemenangan bagi kami.
benar iblis sebagai musuh kami tidak henti-hentinya menggoda kami, menjatuhkan kami, merampas kami dari rencana dan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan, satu hal yang kami yakini bahwa Engkau tidak akan pernah kalah. Dan kami pun sama, Engkau akan memberikan kami kemenangan. Dan biarlah hari demi hari konsep kami tentang firman Tuhan, tentang keselamatan, terus kami tumbuhkan dalam hidup kami. Karena damai sejahtera Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menutup doa malam kami pada saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya.